anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Baik, coba sekarang tengok teman kanan dan kirinya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semua hadir ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama untuk berdoa dulu. Kepada ketua kelas, boleh dipimpin dulu berdoanya? Baik anak-anak, supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat lagi, yuk kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Rukun Sama Teman. Sudah hafal semua kan lagunya? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, kita hari ini akan belajar tentang gaya di sekitar kita, tentang macam-macamnya dan juga pengaruhnya terhadap benda. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu memahami konsep dasar gaya, selanjutnya mampu mengidentifikasi jenis-jenis gaya yang ada di lingkungan sekitar, dan mampu menganalisis pengaruh gaya terhadap bentuk, arah, dan gerak benda. Sekarang, coba kalian perhatikan apa yang akan ibu lakukan. Di samping ibu ada sebuah kursi, dan ibu akan menarik kursi ini. Seret. Nah, coba kalian lihat apa yang terjadi pada kursi yang ibu tarik. Ya, betul. Kursinya menjadi bergerak. Yang awalnya diam menjadi bergerak. Lalu, bagaimana jika kursi ini ibu dorong kembali? Nah, ya, betul. Kursinya pun akan bergerak maju. Seperti itu. Anak-anak, yang baru saja ibu lakukan dengan mendorong dan menarik kursi itu adalah gaya. Jadi, apakah kalian sudah tahu apa itu gaya? Ya, gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan kepada benda. Agar kalian lebih memahami apa itu gaya, jenis-jenis gaya, dan pengaruhnya terhadap benda, ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang gaya. Yuk kita sama-sama menyimak. Disimak baik-baik ya. Bagaimana anak-anak? Dengan menyimak video tadi, apakah kalian jadi lebih memahami apa itu gaya? Ya, coba kita ulangi bersama-sama. Apa itu gaya? Coba, Hanif? Ya, gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan kepada benda. Ada berapa macam gaya itu? Coba sebutkan. Yang pertama, gaya apa? Ya, gaya otot. Yang kedua, gaya apa? Gaya pegas. Ya, yang ketiga. Ada gaya apa lagi? Gaya magnet. Betul. Lalu yang keempat ada apa? Gaya gesek. Dan yang terakhir ada gaya gravitasi. Ada 5 macam gaya. Sekarang, coba sebutkan apa saja sih pengaruh gaya terhadap benda? Ya, yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, ketika kalian akan mengayuh sepeda. Yang awalnya sepeda itu diam, ketika kita kayuh akan menjadi bergerak. Lalu, yang kedua, kebalikannya, gaya bisa membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika ada bola yang sedang bergulir mengarah kita, lalu kita tangkap. Nah, bola tersebut yang awalnya bergerak menjadi diam. Lalu, pengaruh gaya terhadap benda apa lagi? Ya, yang selanjutnya adalah gaya dapat mempercepat atau memperlambat gerak benda. Contohnya yang mempercepat apa? Ya, ketika kita mengayuh sepeda, kita kayuh dengan kencang, maka sepedanya akan bergerak dengan lebih cepat. Begitupun sebaliknya, kalau kita kayuh dengan pelan, maka sepedanya akan melambat. Ya, selanjutnya, apalagi pengaruh gaya terhadap benda?
Ya, gaya bisa mengubah bentuk benda. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti kita bermain plastisin atau lilin mainan. Ketika kita membentuk lilin mainan yang awalnya bentuknya kotak, lalu kita ubah menjadi bentuk buah atau bentuk lainnya, maka ketika kita memberikan gaya kepada plastisin tersebut, maka akan mengubah bentuk dari plastisinnya. Yang tadinya bentuk kotak akan menjadi yang sesuai kita inginkan, misalnya bentuk buah dan lain-lain. Pengaruh gaya selanjutnya yaitu gaya dapat mengubah arah suatu benda. Contohnya saat kita menendang bola ke arah teman kita. Nah, itu artinya kita sudah mengubah arah bola tersebut. Jadi anak-anak, mengenai konsep gaya ini kita mempunyai 3 kunci, yaitu dorongan, tarikan, dan perubahan. Yaitu ketika kita memberikan dorongan kepada benda atau tarikan kepada benda, maka akan terjadi perubahan pada benda tersebut. Anak-anak, apakah kalian tahu apa perbedaan antara dorongan dengan tarikan? Ya, dorongan adalah gaya yang diberikan dengan mendorong benda menjauhi sumber gaya. Contohnya, yaitu ketika kita menekan pintu untuk membuka pintu, atau ketika kita mendorong meja. Lalu apa itu tarikan? Ya, tarikan adalah gaya yang diberikan dengan cara menarik benda ke sumber gaya. Contohnya apa? Contohnya saat kita menarik tali atau saat kita menarik sebuah ketapel. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa gaya banyak digunakan pada beberapa cabang olahraga? Contohnya seperti cabang olahraga sepak bola, memanah, dan juga pada permainan tradisional. Contohnya seperti bermain ketapel atau bermain lompat tali menggunakan tali karet. Sekarang, Ibu mau membagi kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk melakukan eksperimen sederhana dengan menunjukkan salah satu contoh gaya menggunakan benda-benda yang sudah Ibu persiapkan. Lalu, kalian diskusikan gaya apa yang akan diberikan kepada benda-benda tersebut dan pengaruhnya terhadap benda. Kemudian, kalian demonstrasikan eksperimen tersebut di depan kelas. Kelompok 1 akan melakukan eksperimen tentang gaya otot. Kelompok 2 akan melakukan eksperimen tentang gaya pegas. Kelompok 3 tentang gaya magnet. Kelompok 4 tentang gaya gesek. Dan kelompok 5 tentang gaya gravitasi. Silahkan kalian ambil benda-benda yang sudah Ibu persiapkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kepada kelompok 1 akan melakukan eksperimen tentang gaya otot. Silakan maju. Ya, tadi apa benda yang dipilih? Bola dan plastisin. Bagaimana memberikan gaya terhadap bola? Ya, bolanya ditendang. Betul. Lalu, kenapa disebut dengan gaya otot? Ya, betul. Karena ketika kita menendang bola, itu bersumber dari otot manusia, yaitu kaki kita. Maka disebut dengan gaya otot. Lalu, apalagi benda yang diambil tadi? Ya, plastisin. Plastisin juga merupakan gaya otot. Kenapa? Karena plastisin dirubah dengan menggunakan tangan kita, yaitu otot manusia. Menggunakan tangan. Lalu pengaruhnya bagaimana? Betul, kalau bola, yaitu pengaruh gayanya dapat membuat bola yang tadinya diam menjadi bergerak. Lalu pengaruh gaya terhadap plastisin? Ya, yaitu mengubah bentuk benda. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD. Kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian ya.
LKPD-nya, lalu presentasikan di depan kelas hasil diskusi kalian. LKPD ini kalian kerjakan masing-masing dengan teliti ya. Kalian di sini ada jenis kegiatannya. Lalu kalian sebutkan gaya yang diberikan, dorongan atau tarikan, dan sebutkan jenis gayanya, apakah gaya pegas, gaya otot, dan yang lainnya. Serta kalian sebutkan pengaruh gaya terhadap kegiatan atau benda tersebut. Baik, terima kasih kepada anak-anak hebat semuanya. Mari kita beri tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan bersama. Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama tentang gaya. Pengertian gaya yaitu dorongan atau tarikan yang diberikan kepada benda. Lalu jenis-jenis gaya. Apa saja jenis gaya? Ada gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya gesek, dan juga gaya gravitasi. Lalu apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Ya, yang pertama, gaya dapat mengubah benda dia menjadi bergerak, atau sebaliknya, benda bergerak menjadi diam. Lalu gaya juga dapat mengubah arah benda. Selanjutnya, gaya juga bisa mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Dan yang terakhir, gaya juga bisa dapat mengubah bentuk benda. Pengaruh gaya selanjutnya yaitu gaya dapat mengubah arah suatu benda. Apakah kalian semua sudah memahami materi pelajaran yang diajarkan hari ini? Adakah pertanyaan? Alhamdulillah, berarti sudah paham semua ya. Ya, karena waktunya juga sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.